Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Zubair atas NIM 030 dengan rekan saya yaitu Mbak Lydia Indonesia dengan NIM 001 ingin menjelaskan terkait dengan apa yang sudah saya dan Mbak Lydia diskusikan terkait dengan tafsir liberasi, yaitu konsep Mustad Afin, gagasan Farid Eshaq dan Hasan Hanafi. Sebelum itu perlunya kita mengetahui terkait dengan apa yang digagas oleh dua mufasir ini, atau dalam artian dua akademisi ini di dalam waktu yang berbeda. Jadi konsep Mustad Afin ini kalau kita dengarkan secara umum itu berarti orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang lemah dalam artian lemah tidak memiliki kekuatan dan daya power untuk membela dirinya sendiri. Oleh karena itu ada dua intelektual muslim yang dimana dengan dua background yang berbeda itu menjelaskan dan menafsirkan dengan hermeneutika yang berbeda juga, yaitu dengan hermeneutika pembahasan dan tafsir progresif. Yang pertama yaitu terkait dengan Farid Eshaq dengan tafsir progresifnya, dan yang kedua yaitu terkait dengan Hasan Hanafi dengan hermeneutika pembebasan. Oleh karena itu mari kita simak penjelasan yang pertama tentang tafsir progresif Farid Eshaq. Sebelum kita lanjut di pembahasan Farid Eshaq, perlunya kita tahu bagaimana Farid Eshaq itu mengartikan apa yang disebut dengan Mustad Afin pada masanya. Dikarenakan Farid Eshaq dulu pernah menjadi korban atas penindasan rezim yang berkuasa pada masa itu di Afrika Selatan. Dengan 6 saudara dan bapaknya pun meninggalkan anak-anaknya, sedangkan ibunya pun harus memenuhi 6 saudaranya tersebut atau 6 anaknya. Ini menjadi satu pertanyaan yang mungkin sangat monumental, teman-teman, yaitu pada masa penindasan ini Farid Eshaq tetap bersikeras berusaha untuk menimba ilmu walaupun tanpa alas kaki dan walaupun dengan alat tulis seadanya. Ketika itu setelah dengan latar belakang seperti itu muncullah gagasan yang dinamai dengan tafsir progresif yang dikemukakan oleh Farid Eshaq untuk menggaungkan keadilan, yang menggaungkan satu konsep perdamaian yang dimana perdamaian itu tanpa adanya penindasan. Lalu yang kedua terkait dengan Hasan Hanafi, yaitu dalam tafsir hermeneutika pembebasan. Hasan Hanafi ini lahir di Mesir dengan background yang dalam artian background akademisi, yang dimana itu Hasan Hanafi memiliki satu kelebihan dalam pencapaiannya dalam di dunia akademik, yaitu seorang filsuf dan seorang tokoh teologi, yang dimana Hasan Hanafi ini memiliki minat untuk mencari ilmu sampai ke negara bagian barat atau negara Jerman, yang dimana tokoh filsufnya ini sangat monumental sekali, teman-teman. Lalu dalam hermeneutika pembebasannya Hasan Hanafi disebutkan, yaitu terkait dengan satu pembahasan yang dimana Allah menunjukkan keberpihakan kepada kelompok ini dengan janji untuk mengangkat derajat mereka. Mengangkat derajatnya seperti apa? Dari orang-orang yang tertindas ini, teman-teman,
menurut Hasan Hanafi tertindas bukan berarti tertindas dalam strata sosial, tapi orang-orang yang tertindas tapi masih mau melampaui, masih mau berusaha untuk menjadi orang-orang yang tidak tertinggal atau orang-orang yang tidak tertindas oleh rezim yang berkuasa pada saat itu. Nah, bedanya dengan Farid Eshaq, Hasan Hanafi ini lebih ke pembahasan terkait dengan dunia akademisi dan dengan pengalaman-pengalaman sosial yang ada di Mesir. Berbeda dengan Farid Eshaq tadi yang mengatasnamakan satu perdamaian dan kedaulatan yang setara karena penindasan oleh rezim yang berkuasa pada saat itu, di mana yang menjadi korbannya itu bukan berarti umat muslim saja, malah menjadi satu problematika yang sangat besar, yaitu di mana menyeret agama Kristen, Buddha, Hindu, bahkan Katolik sekali. Nah, dari gagasan Farid Eshaq ini menjadikan satu gagasan yang menjadikan satu ikatan yang mengikat antar agama sehingga menjadi satu perdamaian yang universal atau satu kekuatan untuk melawan ketidakadilan di Afrika Selatan pada masa itu. Lanjut, hermeneutika yang disampaikan oleh Farid Eshaq ini juga tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Hasan Hanafi, yang dimana gagasan Farid Eshaq mengenai tafsir progresif yang dikenal sebagai hermeneutika pembebasan itu menawarkan model penafsiran yang disebut sebagai lingkaran hermeneutika. Lingkaran hermeneutika ini terus-menerus akan selalu berkesinambungan dalam kehidupan masyarakat sosial, baik itu masa lampau atau masa sekarang ini. Konteks sosial keterlibatan aktif penafsir dalam perjuangan keadilan. Eshaq berargumen bahwa pemahaman yang benar atas firman Tuhan hanya bisa dicapai pada penafsir terlibat langsung dalam penderitaan manusia. Oleh karena itu, dikarenakan penderitaan yang dulu dialami sangat pedih dan di mana tidak adanya sifat memanusiakan manusia, itu menjadikan satu alasan Farid Eshaq untuk mengangkat sebuah tema, yaitu terkait dengan tafsir progresif. Lalu bab selanjutnya yaitu terkait dengan konteks Mustad Afin. Mustad Afin ini menurut Farid Eshaq dan Hasan Hanafi yaitu sebagai pengalaman penderitaan yang dimana mereka harus menjadi lensa utama untuk menentukan makna ayat. Yang menjadikan Mustad Afin ini sangat disorot oleh kedua akademisi ini dikarenakan mereka tidak mendapatkannya satu keadilan di sebuah negara itu. Oleh karena itu, Mustad Afin dalam pengertiannya Farid Eshaq disebutkan sebagai kaum yang lemah, kaum yang ditindas secara politik, ekonomi, dan bahkan konteks sosial. Sedangkan dalam pembahasannya Hasan Hanafi, Mustad Afin ini disebutkan dalam konteksnya yang dimana orang itu memang tertindas, tapi masih memiliki kesempatan untuk bangkit. Jadi kesempatan untuk membangkitkan dirinya agar tidak tertinggal atau tidak tertindas pada masanya. Pemikiran kedua ini merupakan menunjukkan bahwa keberpihakan kaum tertindas merupakan inti dari pesan ajaran Islam atau inti dari pesan Al-Quran, sehingga tafsir ini harus berfungsi sebagai instrumen emansipasi yang relevan dengan realitas sosial kontemporer. Baik, saya akan melanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu mengenai tafsir progresif. Tafsir progresif merupakan bentuk dari hermeneutika pembebasan dari gagasan Farid Eshaq, yang mana dikenal sebagai hermeneutika pembebasan yang menawarkan model penafsiran yang disebut lingkaran hermeneutika,
di mana terdapat dialektika yang terus-menerus antara teks Al-Quran, konteks sosial, dan keterlibatan aktif penafsir dalam perjuangan keadilan. Eshak berargumen bahwa pemahaman yang benar atas firman Tuhannya hanya bisa dicapai jika penafsir terlibat langsung dalam penderitaan manusia, karena Al-Quran secara inherent membawa misi pembebasan bagi umat manusia. Dalam lingkaran hermeneutika tersebut terdapat 6 lingkaran, yaitu yang pertama 1. Takwa, 2. Tauhid, 3. Al-Nas, 4. Al-Mustada'afin fi al-Ard, dan 5. Keadilan, serta 6 yaitu jihad. Keenam kunci ini membentuk kerangka metodologis yang koheren untuk membaca Al-Quran dari perspektif kaum tertindas. Berikutnya yaitu hermeneutika Hasan Hanafi, yang mana secara metodologis Hanafi menggabungkan fenomenologi Husserl, hermeneutika Ricoeur, dan tradisi tafsir klasik Islam untuk membangun pendekatan pembacaan Al-Quran. Hermeneutika Hasan Hanafi ini terdapat 3 kerangka utama atau 3 elemen utama yang praktis, yaitu yang pertama 1. Fenomenologi untuk memahami kesadaran subjektif pembaca terhadap teks. Kemudian yang kedua yaitu analisis sosial untuk mengaitkan teks dengan struktur ketidakadilan, dan ketiga yaitu prinsip usul fikih sebagai kerangka normatif umat Islam. Pendekatan ini disebut juga sebagai tafsir induktif, tidak hanya mengekstrak makna dari teks deduksi, tetapi juga memasukkan masalah sosial ke dalam teks untuk menghasilkan interpretasi yang membebaskan. Kemudian, konsep Mustada'afin berdasarkan gagasan dari kedua tokoh tersebut, yaitu Eshak memperkenalkan tentang prinsip prioritas epistemologis bagi kaum mustada'afin, yang mana berarti pengalaman penderitaan mereka harus menjadi lensa utama dalam menentukan makna ayat. Dalam rancangan teologinya, Eshak mengkonstruksikan beberapa kunci hermeneutika seperti takwa, tauhid, dan jihad yang ditafsirkan ulang untuk menjawab problem sosial. Tauhid dipandang sebagai pembebasan dari segala bentuk dominasi manusia, sementara jihad adalah komitmen berkelanjutan untuk meruntuhkan struktur yang memarginalkan masyarakat. Kemudian, konsep Mustada'afin menurut Hasan Hanafi yaitu merujuk pada kelompok masyarakat yang mengalami penindasan, ketidakadilan, dan marginalisasi. Mereka bisa berupa kaum miskin, buruh, perempuan tertindas, atau kelompok yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan. Konsep Mustada'afin memiliki implikasi yang sangat penting dalam menggeser orientasi penafsiran Al-Quran dari yang bersifat teologis metafisik menuju pendekatan sosial emansipatoris. Implikasi hermeneutika Hasan Hanafi ini adalah bahwasanya tafsir tidak lagi dipahami sebagai aktivis netral, melainkan sebagai instrumen ideologis yang dapat digunakan untuk membebaskan atau justru melegitimasi penindasan tergantung pada kepentingan penafsirannya. Dalam kerangka ini, Mustada'afin tidak hanya diposisikan sebagai objek belas kasihan, tetapi sebagai subjek aktif yang memiliki kesadaran untuk melakukan perubahan sosial. Pemikiran Farid Eshak menampilkan tafsir yang kontekstual dan praktis dalam melawan ketidakadilan, sementara Hasan Hanafi memberikan landasan hermeneutis yang sistematis agar tafsir berorientasi pada perubahan sosial. Keduanya menunjukkan bahwa keberpihakan kepada kaum tertindas merupakan inti dari pesan Al-Quran, sehingga tafsir harus berfungsi sebagai instrumen emansipasi yang relevan dengan realitas sosial kontemporer. Jadi, terkait konsep Mustada'afin dari gagasan kedua tokoh tersebut, yaitu jika Farid Eshak, gagasannya menunjukkan bahwasanya konsep Mustada'afin itu adalah
kaum yang tertindas secara struktural, yang mereka tidak berdaya karena struktur atau kondisi sosial. Tetapi jika konsep mustada'afin menurut Hasan Hanafi itu lebih kompleks, karena menurut Hasan Hanafi mustada'afin itu tidak hanya kaum yang tertindas pada suatu kelompok, melainkan bisa saja seorang perempuan yang tertindas, buruh atau orang miskin, dan orang-orang yang lemah. Gitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menanyakan terkait materi yang telah kami berikan. Mas mau nanya Mas, apa yang dimaksud dengan konsep Ustaz Hafid dalam tafsir literasi menurut Farid Eshaq dan Hasan Hanafi? Oke. Pertanyaan kedua atau langsung dijawab dulu? Langsung aja. Jadi konsep Ustaz Hafid dalam kedua tafsir progresif ini merujuk pada kelompok masyarakat yang dimana masyarakat itu memiliki status tertindas secara fisik, ekonomi, politik, dan bahkan secara mental. Karena dari penjelasan Farid Eshaq ini, kenapa disebutkan tertindas? Karena yang dulu background seorang intelektual itu menjadi korban akan penindasan, menjadikan satu penindasan atau mustad'afin ini kaum tertindas itu menambahkan secara tertindas secara mental. Jadi yang dimaksudkan mustad'afin ini lemah secara keseluruhan, berbeda dengan Hasan Hanafi yang dimana Hasan Hanafi itu menjelaskan tentang konsep mustad'afin, di mana mustad'afin ini masih memiliki satu kemampuan dan upaya untuk bangkit lagi. Bedanya Farid Eshaq ini sudah totalitas mungkin tidak bisa karena ada satu rezim atau penguasa yang otoriter dengan kekuasaannya dan kezalimannya. Kalau dalam Hasan Hanafi ini, walaupun masih dengan otoritas dan otoriter kekuasaan yang penindas, itu yang mustad'afin ini masih memiliki kesempatan untuk bangkit atau berkembang agar tidak tertindas atau tidak tertinggal secara fisik, ekonomi, dan bahkan secara mental. Mungkin hanya itu, ada tambahan lagi. Lanjut. Izin bertanya, lalu apa tujuan utama tafsir literasi ini dalam konteks pemikiran Farid Eshaq dan Hasan Hanafi? Oke, tujuan utama dari adanya tafsir ini bila sebagai menjadikan satu Al-Quran itu satu instrumen yang dimana menjadi satu jawaban dan pemahaman yang secara universal. Jadi tidak hanya dibaca dan dimaknai saja, tetapi Al-Quran ini nanti menjadi jawaban atas realita yang terjadi kepada masa itu, yaitu masanya Farid Eshaq dan masanya Hasan Hanafi, dengan menggunakan instrumen transformasi sosial untuk melawan ketidakadilan dan penindasan. Tafsir tidak lagi kami sebagai kajian teori semata, bahkan sebagai alat emansipasi yang berpihak kepada kaum tertindas. Karena sehingga adanya Quran, adanya hadirnya Islam ini mampu menjadi satu agama yang rahmatan dan bukan menjadi satu agama yang dimana agama itu dicap sebagai agama yang liberal, radikal, atau bahkan dicap sebagai negara yang dalam artian negara yang tidak ada rasa kemanusiaan. Mungkin hanya itu. Ada kemana?